Nafsu supiah adalah nafsu duniawi. Nafsu supiah lebih dikenal sebagai nafsu duniawi. Ini adalah dorongan dalam diri manusia untuk menginginkan hal-hal yang bersifat material, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Nafsu ini beroperasi di wilayah keinginan terhadap status sosial dan pengakuan dari orang lain. Banyak orang yang mengejar kedudukan tinggi, pujian, penghormatan, atau penghargaan sebagai bentuk pemenuhan nafsu supiah. Secara fisik, nafsu ini diposisikan di kepala, karena ia terkait dengan pikiran dan keinginan akan kekuasaan serta pengaruh. Nafsu supiah seringkali mendorong seseorang untuk tampil lebih baik daripada yang lain, bahkan terkadang dengan cara yang tidak benar, seperti pamer, curang, atau manipulasi. Ini adalah nafsu yang, jika tidak diatur, dapat mendorong seseorang pada keserakahan dan korupsi. Namun, nafsu supiah tidak selalu negatif. Ketika digunakan dengan bijaksana, nafsu ini dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh kekayaan, guna membantu sesama, mendirikan sekolah, atau membangun fasilitas umum, akan mendapatkan pahala dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Tetapi ketika nafsu ini melampaui batas dan seseorang menjadi rakus, ia dapat terjebak dalam sikap tamak dan egois, mengorbankan integritas dan moral demi keuntungan pribadi. Dalam banyak kasus, orang yang diperbudak oleh nafsu supiah seringkali terjatuh dalam kejahatan seperti korupsi dan penipuan. Ketiga, nafsu amarah adalah nafsu emosional. Nafsu amarah adalah bentuk nafsu yang berhubungan dengan emosi. Nafsu ini mendorong seseorang untuk bertindak di luar pertimbangan akal sehat, terutama dalam situasi-situasi yang memicu kemarahan, kecemburuan, atau kekecewaan. Nafsu amarah muncul ketika perasaan negatif ini menguasai diri dan seseorang tidak mampu mengendalikan reaksinya. Secara fisik, nafsu amarah berpusat di pangkal leher, yang secara simbolis menunjukkan bahwa ia seringkali muncul tiba-tiba dan tidak terkendali. Orang yang terjerat dalam nafsu ini cenderung sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nafsu amarah bisa muncul akibat rasa tersinggung, dendam, atau perasaan kalah yang menyebabkan tindakan merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun seperti halnya nafsu lainnya, nafsu amarah juga memiliki sisi positif. Dalam beberapa situasi, kemarahan yang dikendalikan bisa menjadi pendorong bagi tindakan yang produktif, seperti membela kebenaran atau melawan ketidakadilan. Misalnya, kemarahan yang terarah pada ketidakadilan sosial bisa memotivasi seseorang untuk berjuang demi perubahan yang positif. Di sisi lain, orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu amarah dapat menjadi ancaman bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ia mungkin akan merusak hubungan sosial, menciptakan konflik, atau bahkan melakukan kekerasan yang berakibat fatal. Keempat, nafsu mutmainah adalah nafsu spiritual. Di antara keempat jenis nafsu, nafsu mutmainah adalah yang paling mulia. Ini adalah nafsu yang mendorong seseorang untuk mencari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nafsu mutmainah adalah bentuk nafsu yang murni baik, karena orientasinya adalah pada aspek spiritual dan kebajikan. Orang yang berada di bawah kendali nafsu mutmainah akan selalu terdorong untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Mereka akan menolong sesama, menunjukkan sikap empati, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Nafsu ini membuat seseorang menjadi tenang, ramah, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Secara fisik, nafsu ini berpusat di dada, menandakan bahwa ia terkait dengan perasaan damai dan kebahagiaan batin yang mendalam. Nafsu mutmainah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal material, melainkan pada kesejahteraan jiwa yang diisi dengan iman dan takwa. Ketika seseorang mencapai tingkat nafsu mutmainah, ia akan merasa bahwa hidupnya penuh makna, karena ia tidak lagi dikuasai oleh nafsu duniawi, amarah, atau biologis yang berlebihan. Dalam Islam, nafsu mutmainah ini sering dikaitkan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang-orang yang mampu menaklukkan nafsu-nafsu negatif dan mencapai mutmainah akan mendapatkan ketenangan jiwa yang dalam Al-Quran disebut sebagai jiwa yang tenang, nafsul mutmainah.
Ini adalah tingkatan tertinggi yang diharapkan oleh setiap manusia dalam perjalanan spiritualnya. Keempat jenis nafsu yang telah dibahas memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. 3 jenis pertama, yaitu lawamah, supiah, dan amarah, adalah nafsu-nafsu yang dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana seseorang mengelolanya. Sementara itu, nafsu mutmainah adalah puncak dari pengendalian nafsu, di mana seseorang mampu mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati. Nafsu, jika diibaratkan seperti api, bisa menjadi sangat bermanfaat ketika dikendalikan dengan baik. Api dapat memberikan kehangatan dan menerangi kegelapan, tetapi ia juga dapat menghancurkan jika dibiarkan berkobar tanpa kendali. Begitu pula dengan nafsu, ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, yang bisa menjadi pendorong untuk mencapai kebaikan, tetapi juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan jika tidak dikelola dengan bijak. Kuncinya terletak pada pengendalian. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan mengendalikan nafsu-nafsunya, agar hidupnya penuh berkah dan terhindar dari kehinaan. Ketika nafsu dikuasai oleh iman dan akhlak mulia, maka jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat akan terbuka lebar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.